Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah teori pemrograman komputer untuk pagi ini. Sebenarnya kalau dari sisi urutan kuliah kita kebalik ya, mestinya teori dulu baru praktek, tapi sekarang kita praktek dulu baru teori. Jadi untuk pertemuan hari ini saya tidak akan lama, palingan setengah jam masih cukup lah. Karena saya pengen nanti untuk materi kita di mata kuliah Prokom setelah Meet ini, karena kebetulan saya pegang kelas kalian kelas B ini kayaknya sampai akhir semester, teori dan prakteknya saya semua ya. Nggak tahu kenapa Pak Rohmat ngaturnya begitu. Yang jelas saya pengennya nanti kalian banyak latihan, terutama mengenai perulangan-perulangan ini. Jadi mungkin besok minggu depan karena materinya masih tentang perulangan, nanti kita tidak harus ketemuan online, mungkin nanti saya akan berikan soal begitu, kemudian kalian kerjakan latihan mandiri. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas di grup WA gitu aja. Jadi saya kira tidak harus saya jelaskan ulang tentang latihan-latihan atau tentang contoh-contoh pemrograman dengan menggunakan C++, terutama mengenai perulangan, karena perulangan ya sebenarnya hanya itu-itu aja. Hanya itu-itu aja. Yang menjadi sulit nanti adalah bagaimana kalian mendesain algoritmanya. Jadi ketika kalian sudah paham logikanya, kalian bisa terapkan ke berbagai bidang, misalnya untuk soal-soal membuat deret atau membuat apa hitungan bilangan, itu kalau kalian sudah kuasai tentang algoritmanya akan jadi sangat mudah. Jadi saya kira tidak ada masalah. Sebelum saya lanjutkan, ada yang sudah mencoba tugas-tugas yang ada di modul. Silakan dijawab dengan chat kalau misalnya belum mandi terus males kalau ngomong. Baunya enggak kecium sampai sini. Ya, ada yang udah ngerjakan? Saya yakin belum. Yakin wis. Ya, tapi jujur saja materi ini sangat penting untuk kalian kuasai, meskipun ya saya tahu pasti kalau di mata kuliah yang lain di semester kalian semester berapa? Semester 2 ya. Di semester ini saya yakin banyak juga mata kuliah yang berat. Misalnya saya nggak tahu ada hitung perataan ya atau mungkin statistik atau semacamnya. Nah, nanti ke depan ini terutama terkait dengan bidang kita di geodesi akan sangat banyak yang memerlukan kemampuan kalian untuk programming, untuk pemrograman. Jadi saya harap nanti cara belajar pemrograman yang paling bagus itu adalah dengan latihan. Nanti saya akan berikan beberapa soal, dan jujur aja kalau saya bikin soal biasanya agak rumit. Dari yang gampang, yang menengah, sampai yang lumayan susah. Mungkin kurang lebih sama kayak ini. Apa? Sama kayak UTS kemarin. Saya baca sekilas hasil ujian kalian, ternyata ya ya gitulah. Ya, tapi nilai jangan khawatir karena kondisi corona nilainya diampuni lah. C semua. Ya, jadi untuk materi kita selanjutnya nanti saya akan coba untuk memberikan banyak latihan-latihan soal, kemudian nanti kita bahas. Jadi kalau ketemuan seperti ini nggak harus online banget, nggak harus online banget, nggak harus kita harus ketemuan seperti ini. Jadi saya akan sampaikan singkat saja. Kemudian untuk yang lain seperti biasa, kalau misalnya akses internetnya lemot, nggak harus ikut kuliah ini. Nanti kalau butuh rekamannya nanti akan saya share, atau kalau mau ikut yang live streaming yang kalian bisa turunkan kualitas videonya itu juga boleh. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, mungkin ada yang udah nyoba latihan-latihan yang ada di modul. Kalau ada yang udah nyoba. Nggak ada. Oke. Ya, saya lanjutkan untuk presentasinya. Jadi ini hanya
mengulang apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi saya tidak akan lama. Saya pengen ngasih tugas, cuma kok kasihan sama kalian, jadi nggak jadi. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya pemrograman itu bukan hanya sekedar mengetik ke komputer, tapi tentang bagaimana berpikir logis, bagaimana kalian memecahkan masalah. Nanti setelah kalian belajar tentang percabangan, tentang if then, dan tentang control statement, yaitu for, while, do while, saya akan banyak memberikan soal-soal yang sifatnya logika. Misalnya buat hitungan buat sebuah program yang menampilkan deret bilangan Fibonacci ke 30 misalnya. Nah, itu bukan soal matematika. Sama sekali bukan soal matematika. Jadi, kalau misalnya kalian di SMA-nya atau di SMK atau di SMA-nya suka pelajaran biologi misalnya, atau nggak suka matematika gitu, pemrograman itu bukan tentang matematika. Jadi salah besar kalau misalnya pemrograman kemudian kalian anggap wah harus pintar matematika. Enggak. Enggak. Jadi untuk bisa pemrograman kalian nggak harus bisa matematika. Tetapi kalau kalian bisa matematika dan kalian banyak latihan soal-soal terutama, kemudian logika, karena sama matematika juga basisnya logika, pemrograman juga logika, maka kalau kalian punya basic matematika yang bagus, logika kalian biasanya sudah akan tertata dan itu akan sangat mendukung kalian ketika melakukan pemrograman. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian suka pemrograman, biasanya logika untuk berpikir matematikanya bagus. Meskipun itu tidak berlaku untuk saya. Matematika saya jelek sekali, saya nggak bisa matematika. Kenapa? Karena biasanya saya serahkan ke komputer untuk mikir. Sayanya males mikir. Jangan ditiru. Ya, jadi kemarin di pertemuan hari Selasa kita sudah bahas ini, makanya sebenarnya kalau bisa hari Selasa itu latihan soal-soal saja. Gitu. Tapi kan materinya belum disampaikan, jadi gimana orang kita teorinya belakangan. Ya, mungkin latihannya kita pindah ke minggu depan. Kemarin hari Selasa saya sampaikan tentang 3 macam looping atau yang disebut dengan nama control statement. Sehingga di sini ada istilahnya entry control, ada exit control. Ya, ini ketiga macam perulangan ini yaitu for, while, dan do while. Ini adalah sintaks yang digunakan oleh C++ untuk melakukan perulangan-perulangan. Dan kemarin saya sampaikan kita bisa bagi menjadi 2, yaitu entry control dan exit control. Kalau entry control itu artinya ketika kita membuat sebuah program, persyaratannya atau kalimat syaratnya diletakkan di awal. Jadi for apa misalnya atau while apa, kondisi yang dites. Sedangkan exit control, kalimat syaratnya disebutnya di akhir. Di akhir maksudnya adalah ketika kita melakukan do while, maka perintah do-nya dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian syaratnya dites. Kalau while, berarti syaratnya dites dulu, baru dijalankan. Sehingga kalau while misalnya, jika kita ke pasar membeli telur 6, ternyata kalau ada telur, beli 6 misalnya. Itu kondisi dengan menggunakan while. Kemudian kita berikan if, ya kan? Kondisi yang harus dijumpai misalnya jumlah telurnya ada sekian. Nah, maka kondisi itu dites di awal. Kalau kita menggunakan sintaks while. Sedangkan kalau do while kondisinya dites di akhir. Akibatnya yang entry control dengan exit control bedanya adalah kalau entry control ketika syaratnya tidak terpenuhi di awal, maka dia akan dilompati. Semua pernyataan yang ada di bawah ini yang ada di dalam tanda blok ini tidak akan dijalankan apabila kondisi ini tidak dijumpai. Sedangkan dalam kasus do while, apapun yang ada di sini, apapun kondisi syaratnya, dia akan dijalankan minimal 1 kali, karena larinya dari atas ke bawah. Jadi do dijalankan dulu, kemudian while kondisinya baru dites. Ketika kondisinya tidak memenuhi, ya sudah jalan ke bawah. Tetapi ini sudah di running sekali. Nah, di pertemuan ini saya pengen coba tekankan kira-kira kapan kita harus pakai do, kapan kita harus pakai while, kapan kita harus pakai for. Bedanya apa?
semuanya sama-sama perulangan. Kalau misalnya saya minta kalian untuk mencetak buat sebuah program yang mencetak angka 1 sampai 10, semuanya juga bisa digunakan untuk itu, sama persis. Nah, kemudian bedanya apa dan kapan kita harus membedakan ini, dan apakah perlu dibedakan atau jangan-jangan ini hanya sekedar perbedaan sintaks saja, ya nanti kita lihat. Jadi ini adalah sintaks yang ada di C++. Kalau misalnya kalian belajar bahasa pemrograman lain, Python misalnya, ada juga sintaks-sintaks yang mirip. For itu juga mirip, ada juga di Python, meskipun susunannya sedikit berbeda. While juga ada di Python. Kalau yang do while ini saya kurang tahu, kayaknya nggak ada. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Jadi intinya ada model-model perulangan yang sama di semua bahasa pemrograman. Mereka juga pakai model-model perulangan. JavaScript juga menggunakan for yang persis sama seperti C++. Ada for, init, condition, dan update. Begitu juga dengan while, begitu juga dengan do while. Nah, jadi dengan belajar ini, paling tidak kalian nanti akan paham ke depannya ketika ketemu dengan bahasa pemrograman lain, kalian tidak terlalu kaget, oh ternyata seperti ini yang disebut dengan nama perulangan. Ya, ini kemarin perbedaannya ada for, ada while, dan do while. Jadi ketika kita membahas mengenai for loop dan while loop, yang dites ketika kita lihat diagram alirnya, yang dites atau test conditionnya ini diletakkan di awal. Jadi ada for, kemudian dites dulu. Jika benar, maka baru jalankan block of statement. Jika salah, maka block of statement-nya sama sekali tidak dipanggil, dia langsung lompat ke belakang. Sedangkan while juga sama, dites dulu. Kalau misalnya benar, baru statement-nya di sini, di bagian block of statement-nya itu di sini, dijalankan, baru kemudian dicek lagi. Jika ternyata salah, maka dia langsung lari ke bawah, meskipun ini sama sekali belum dijalankan. Jadi bisa baik for loop maupun while loop, ketika dia dijalankan dan ternyata kondisi tesnya tidak terpenuhi, maka dari awal dia langsung lompat ke kasus akhir. Nah, berbeda dengan do while. Ketika while loop-nya dijalankan, block statement-nya dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian dites kondisinya terpenuhi atau tidak. Selama kondisinya masih terpenuhi, ulang lagi, balik ke eksekusi lagi, dites lagi, kemudian dieksekusi lagi, dites lagi. Kalau ternyata kondisinya sudah terpenuhi, kondisi tesnya, baru kemudian dia mengakhiri looping atau iterasi. Nah, ini adalah alur logika kapan kalian pakai for, while, dan do. Apa bedanya? Yaitu pada saat kalian menggunakan keperluan tertentu. Ketika nanti kalian pakai untuk misalnya saya pengen menggunakan membuat sebuah program yang nanti dia akan mengecek masukan pengguna. Minimal dijalankan 1 kali. Berarti kalian pakai do while. Oh, saya pengen mengecek pengguna misalnya input apa? Pengguna masukkan angka 15. Ternyata tes conditionnya adalah jika pengguna memasukkan angka 20. Berarti tidak sama, berarti langsung lari ke sini. Nah, itu juga bisa kalian gunakan, meskipun nanti kita lihat bahwa sebenarnya ketiga-tiganya ini bisa saling ditukarkan dan bisa saling menggantikan. For bisa menggantikan while bisa menggantikan do while, begitu juga sebaliknya, do while bisa digunakan untuk menggantikan for gitu. Untuk keperluan yang sama dan menghasilkan output yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah di efisiensi kode. Jadi masing-masing memang punya tugas sendiri-sendiri, tapi untuk efisiensi kodenya mana yang sesuai dengan kasus yang kalian butuhkan, nah itu yang lebih tepat. Karena apa? Nanti kita lihat kalau kita menggunakan looping yang berbeda, maka hasilnya program kita akan lebih panjang. Meskipun kayaknya kalau untuk kita kayaknya hanya nambah 1-2 baris gitu. Tapi oleh komputer, karena komputer mengandalkan memori, maka 1-2 baris itu bisa berarti sangat banyak. Bisa berarti dia harus menambahkan processing tambahan begitu. Dan ini akan berpengaruh kepada performa program kita nanti. Dan program yang tidak efisien itu nanti akan mengakibatkan potensi munculnya logic error. Minggu depan saya akan sampaikan tentang best practice encoding. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip pemrograman, misalnya yang kemarin saya sampaikan tentang KISS,
keep it simple. Kemudian ada yang namanya yakni, you ain't gonna need it. Kemudian ada hukum Murphy, kemudian ada macam-macam, nanti akan saya sampaikan. Jadi ketika kalian membuat program itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, gitu, tetapi kalian juga harus tahu dan harus paham bagaimana mendesain sebuah logika pemrograman yang baik. Meskipun ini nggak ada di materi, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Nah, ini test condition-nya. Nah, sebelum ke situ, saya ulangi lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pinter-pinter sekali, ya udah besok saya tes. Ya, jadi tadi saya sampaikan pada saat misalnya while, bersihkan dulu layarnya. Bersihkannya gimana ya? Oke. Ya, nggak usah lah. Ya, pada saat kita menguji, misalnya kita menggunakan while, tadi saya sampaikan, misalnya loopingnya kita mulai, kemudian test condition. Test conditionnya misalnya kita tetapkan jika n lebih dari sama dengan 30. Jika n lebih dari sama dengan 30. Nah, ketika kita tetapkan kondisi seperti ini, kemudian n nilai awalnya misalnya di sini n adalah 1, maka dia akan mengulang. Jadi pertama dites, oh salah, test conditionnya masih belum terpenuhi. Berarti dia akan mengeksekusi, kemudian programnya akan menambahkan satu lagi ke nilai n, misalnya incrementalnya 5, gitu. N tambah 5, berarti naik 5. Nah, kemudian baru dia akan menguji lagi, apakah sudah lebih dari 30, apakah masih kurang dari 30, ternyata masih kurang dari sama dengan 30. Maka dia kemudian akan menguji lagi. Nah, satu siklus ini disebut dengan nama satu iterasi atau satu looping. Satu siklus ini disebut dengan nama satu iterasi. Nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal tentang tentang looping misalnya, kalian nanti akan sering jumpai misalnya ada looping yang nested looping yang kemarin saya sampaikan di hari Selasa, ada for di dalam for. Nah, untuk melacak itu kalian akan kesulitan kalau kalian tidak menggunakan diagram satu persatu seperti ini. Bisa kalian gambar, bisa kalian tulis misalnya iterasi 1 outputnya apa, kemudian proses yang terjadi di situ apa, kemudian lanjut iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, iterasi 5, dan seterusnya sampai output terakhir seperti apa. Nah, jadi biasakan ketika kalian mengerjakan program itu, kalian kerjakan urut dan runtut, kalian kerjakan ini looping yang mana, kemudian ini hasil dari tiap-tiap baris itu seperti apa. Nah, misalnya ini perbedaan sintak dari ketiganya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama for, kondisi awal, pernyataan uji, dan pembaruan nilai semuanya ditetapkan di awal. Kemudian while, hanya pernyataan uji yang tetapkan di awal, dan inisiasi ada di luar blok while, jadi ada di atas. Kemudian nilainya diupdate ketika kita sedang melakukan looping. Dan yang ketiga adalah do while, inisiasi hampir sama seperti while. Inisiasinya ditetapkan di awal, kemudian update nilainya diletakkan di dalam blok. Kemudian baru pernyataan ujinya diuji paling akhir. Nah, ketiganya ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Misalnya, buat program untuk menampilkan semua angka kelipatan 5 dari 10 sampai 30. 10, 15, 20, 25, sampai 30. Nah, tiga-tiganya bisa kita pakai untuk menampilkan program ini. Bisa kita gunakan untuk mengerjakan program ini. Kalau for seperti ini, misalnya int f sama dengan 10. F kurang dari sama dengan 30, F plus sama dengan 5, jadi naiknya 5. Ya ini, incrementalnya 5, nilai awalnya 10, nilai akhir 30. Jadi nanti dia akan mencetak angka 10, 15, 20, 25, 30.
Kemudian yang while juga sama. Kita bikin inisiasi di awal kan hampir sama. Ini kalau for int-nya di sini, maka kalau while di sini int w sama dengan 10. Kemudian while w kurang dari sama dengan 30, ini adalah pernyataan syarat. Ini sama seperti ini, yang warna merah. Kemudian blok pernyataannya, ini mestinya warna hijau, sorry. Blok pernyataannya dijalankan, kemudian w plus sama dengan 5, ini kemudian dijalankan untuk menambahkan iterasi ini menjadi nilai awal dari yang 10 ditambah 5, kemudian diulang lagi, ditambah 5, diulang lagi, ditambah 5, sampai 30. Jadi logikanya sama sebenarnya. Hanya sintaksnya saja yang berbeda. Nah, yang ketiga juga sama dengan menggunakan do while. Ini juga mestinya warnanya hijau. Yang W plus sama dengan 5. INT adalah nilai awal. INT adalah nilai awal. While ini adalah pernyataan uji. Kemudian W plus sama dengan 5 ini adalah update nilai. Nilainya ditambah. Diperbarui agar istilahnya adalah counter, nanti nilai counternya tercapai sampai ke pernyataan syaratnya. Nah, dalam hal ini do dijalankan, kemudian ditambah nilainya, baru kemudian dites. Tapi sebenarnya logikanya masih sama. Semuanya ini menghasilkan sebuah program yang menampilkan angka 10, kemudian 15, 20, 25, dan seterusnya. Sampai 30. Jadi tiga-tiganya sama. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita lihat, sebenarnya perintah yang menggunakan for dalam kasus ini itu adalah yang lebih singkat. Ya, benar ya. Jadi kalau for ini sebenarnya bisa kita jadikan satu baris int, cuma karena nggak muat aja saya taruh di bawah. Int f sama dengan 10, f kurang dari 30, f plus sama dengan 5. Semuanya udah dijabarkan di awal di bagian for-nya. Isinya di bloknya adalah tinggal menjalankan perintah apa yang akan diulang sebanyak berapa kali sesuai dengan hitungan for ini. Jadi dalam kasus ini, saya tekankan dalam kasus ini, for itu lebih singkat untuk kasus ini. Karena tidak perlu ada inisiasi di awal, misalnya INTW. Kemudian incrementalnya juga tidak perlu kita masukkan di sini. Meskipun perbedaannya dari sisi performa program itu sangat-sangat kecil sekali, tidak kelihatan dan tidak akan kerasa. Gitu. Sehingga meskipun kalian pakai yang for maupun yang while, kalau dari sisi kecepatan dalam skala kecil tidak akan kelihatan sama sekali. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini, efisiensi dan lain-lain itu nanti baru akan muncul ketika kalian menjalankan program dengan ukuran yang lebih besar, program yang lebih kompleks, hitungannya lebih banyak. Apalagi nanti ketika di semester akhir nanti kalian akan ketemu yang namanya big data. Data yang jumlahnya sangat-sangat banyak, gimana caranya mengolah? Hanya beda sedikit algoritma saja. Ketika kalian gunakan untuk memproses, itu bisa beda 1-2 hari pemrosesan. Jadi, apa yang kalian lihat saat ini nanti akan menjadi dasar ketika kita mengambil mata kuliah lain di geodesi. Gitu. Meskipun tidak secara eksplisit di situ diminta kalian untuk menggunakan C++. Saya yakin nggak ada lagi mata kuliah yang masih pakai C++. Mungkin nanti yang lain akan pakai MATLAB atau Python atau JavaScript. Jadi, kalau yang merasa salah jurusan di IT ya ini paling enggak salah jurusannya nyasar ke geodesi. Ada yang ikut SBMPTN kemarin dan lolos? Ya, hati-hati. Oke, jadi ini adalah while dan ini juga adalah do. Dari ketiga ini kalau dari sisi hanya untuk menampilkan angka 5 sampai 10 sampai 30 semuanya sekilas sama, yang beda hanya efisiensinya saja dan tujuan kita. Nah, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan. Ketika kita mau membuat sebuah program, misalnya seperti ini, outputnya sama. Outputnya sama. Sama-sama for pun, saya tadi kalau yang sebelumnya, saya menggunakan for, while, dan do. For, while, dan do. Jadi 3 model looping yang berbeda dipakai untuk menghasilkan program yang sama. 10, 15, 20, 25, 30. Nah, sekarang kalau misalnya saya pakai untuk menampilkan angka yang sama, 10, 15, 20, 25, 30, tetapi saya modifikasi sedikit program for-nya. Jadi INTF
Misalnya saya tetapkan di luar. Kemudian saya bikin variabel baru namanya kali. Variabel kali. Nah, F sama dengan 2, F kurang dari sama dengan 10, bukan 30. Jadi batas akhirnya saya tetapkan 10, F plus plus. Jadi hanya ditambah 1, bukan ditambah 5. Kok bisa? Ya, karena nanti nilai F akan saya kalikan dengan 5. Dan nilai kali inilah yang akan dicetak. Jika kalinya sama dengan 30, artinya bukan F yang saya jadikan sebagai batas uji untuk keluar dari kalang atau keluar dari looping, tetapi saya pakai kali. Jadi kali sama dengan F kali 5. Kemudian ketika kalinya udah sama dengan 30, ingat sama dengannya 2, karena kita menguji kesamaan, bukan memberikan. Ini sering saya tekankan di teman-teman kalian kemarin. Kalau sama dengannya 1, ini disebut dengan nama assignment operator atau operator pemberian. Apa yang dimaksud pemberian? Yang ini adalah kosong, kotak kosong, nilai yang kanan diberikan ke yang kiri. Itu kalau sama dengannya 1. Atau namanya adalah assignment operator. Operator pemberian atau operator penugasan. Kalau sama dengannya 2, artinya ini adalah operator pengujian. Sama nggak sih nilai yang di kiri dengan nilai yang di kanan? Nah, itu adalah operator pengujian. Sebelum ini, sebelum kita tes di operator pengujian, kita punya pemberian atau pengisian nilai kali. Jadi, nilai kali saya isi F kali 5. Pada saat F-nya 2, maka nilai kali ini isinya 10. Nilai kali isinya 10. Apakah sudah sama dengan 30? Belum. Berarti dia lanjut ke nilai F ke 3. Lanjut lagi, putar lagi ke atas. Di sini tidak ada syarat. Jadi dia punya 2 statement untuk berhenti. Yaitu ketika F-nya sampai ke 11, ketika F-nya sampai ke 11, atau ketika kalinya sama dengan 30. Tinggal mana yang duluan. Kenapa kok saya bilang kalinya sama dengan 30? Karena saya pakai sintaks break di sini. Jika kalinya sama dengan 30, putus rantai looping ini, kemudian keluar. Selesai. Atau iterasi akan berhenti ketika F-nya ini sampai ke 11. Nah, ketika F-nya 3, nilai kali sekarang adalah 15, berarti dua-duanya belum tercapai, muter lagi dia ke nilai F-nya sama dengan 4, 4 kali 5 sama dengan 20, masih belum 30, jadi muter lagi. F-nya sekarang 5, F-nya 5, jadi masih kurang dari sama dengan 10. 5 kali 5 berapa? Berapa? 5 kali 5, 25, kemudian kali sama dengan 30, belum terpenuhi, masih muter lagi, sehingga pada saat F sama dengan 6, program berhenti karena dipanggil oleh break. Tetapi F ini tidak pernah sampai ke 10. Karena keburu di break duluan. If kali sama dengan 30, break. Jadi begitu kalinya sudah 30, maka dia diputus. Nah, dalam pemrograman selalu gunakan cara yang paling sederhana sesuai dengan kebutuhan. Ingat catatannya, sesuai dengan kebutuhan. Atau disebut dengan nama prinsip KISS. Kalau kalian cari singkatan dari KISS di internet, ini sebenarnya singkatan dari Keep It Simple, Stupid. Nah, S terakhirnya ini sebenarnya singkatannya stupid, tapi biasanya saya ganti Keep It Simple, Smarty. Oh, stupid. Ya, jadi itu KISS namanya. Gunakan yang paling simpel sesuai dengan kebutuhannya, atau dalam bahasa lain nanti kalian akan dengar istilah namanya Occam's Razor. Occam's Razor. Nah, apa maksudnya? Artinya kalau kebutuhannya hanya sekedar untuk menampilkan angka 10, 15, 20, 25, 30, maka yang atas ini adalah yang lebih simpel. For int bla bla bla, hanya satu baris sudah selesai. Ngopo kok dadak bulat? Kenapa kita harus ada angka kali segala macam seperti ini kalau tujuannya hanya untuk nampilkan. Nah, tetapi ada kalanya kalian harus pakai cara seperti ini. Ada kalanya kalian harus pakai cara seperti ini, misalnya untuk kebutuhan yang kalian tidak tahu kapan iterasi ini nanti akan berhenti, misalnya. Sehingga kalian tidak bisa tetapkan, oh nilai akhirnya sekian, meskipun nanti bisa juga diakali. Jadi ada banyak kebutuhan yang nanti akan bisa membuat kalian kira-kira lebih cocok pakai yang mana, tapi semuanya sesuaikan dengan kebutuhan. Jika ada cara yang lebih ringkas ketika kalian mendesain algoritma dan membuat program, maka ambillah cara itu.
Nah, ini yang disebut dengan nama prinsip KISS. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kalian harus pakai for, kapan kalian harus pakai while, kapan kalian pakai do while. Misalnya kasus 1, buat program untuk menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 20. Ada yang mau jawab via chat atau via suara, kira-kira yang dipakai yang lebih cocok mana? Apakah for, while, atau do while, dan kenapa? Saya tunggu bentar. Ada yang mau jawab? Ada yang nggak mau jawab? Semuanya. Kenapa for? Akbar. Jawab nggak salah sih. Kenapa harus for? Kayaknya sih for. Apakah while tidak bisa dipakai untuk menampilkan ini? Jawabannya bisa aja. Kenapa harus for? Tidak harus ya. Tapi kenapa yang lebih baik? Ya, jawabannya Akbar simple. For itu lebih simple untuk kasus ini. Kira-kira kenapa lebih simple ya? Kalau misalnya kasus yang kedua, sebentar. Kasus kedua, buat program yang membaca masukan keyboard dari pengguna. Jika pengguna menekan X, maka program akan menutup. Jika tidak, program menampilkan tulisan lanjut. Bisa nggak ini dibikin dengan for? Bisakah dibikin dengan for? Pak, kira-kira kebayang ya programnya gimana? Jadi programnya misalnya ketika programnya dijalankan, kemudian muncul tulisan, silakan tekan tombol keyboard manapun, misalnya ketika programnya dijalankan. Saya tadi nggak sempat bikin soalnya. Jika pengguna menekan misalnya huruf H atau menekan spasi atau menekan enter atau yang lain, maka program tidak akan menutup, yang keluar tulisan lanjut. Tetapi jika pengguna menekan tombol X atau huruf X, karakter X, maka programnya akan menutup. Selesai. Jika tidak, ya udah lanjut terus. Sampai berapa kali ya terserah penggunanya mau ngetik berapa kali. Bisa 10 kali, dia masukin dulu semua yang ada di keyboard QWERTY, IOP dan seterusnya. Bisa juga dia langsung tekan tombol X. Bisa juga dia langsung tekan tombol X tanpa perlu menekan tombol apapun. Tahu-tahu diberikan tulisan silahkan tekan tombol apapun yang ada di keyboard Anda. Kemudian ternyata dia langsung menekan tombol X. Maka programnya langsung menutup. Apapun yang ada di bawah iterasinya itu tidak dijalankan lagi. Bisa jadi, ya kan? Jadi untuk kasus yang kedua, kalau pertanyaan saya tadi apakah bisa digunakan dengan bisa dibuat dengan menggunakan for? Jawabannya adalah tiga-tiganya bisa. Mau for, while, atau do bisa. Tetapi dalam kondisi ini ada yang lebih cocok, yaitu apa? While. Yaitu while. Kok tak jawab? Ya wis. Ya, malah tak jawab. Ya, nanti aja. Yang ketiga, saya lanjut dulu aja deh. Yang ketiga, buat program di mana pengguna memasukkan username dan password. Apabila password salah, pengguna diminta mengulang kembali. Masukkan username dan password. Password masih salah. Mungkin yang ini bisa saya demokan kalau ini. Nah, sebentar. Sebentar, saya tak olah dulu program yang tadi saya buat. Desain bikin apa ya? Oh ini.
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Ada tulisan masukkan password, kelihatan ya? Ya. Ada tulisan masukkan password. Kalau saya masukkan password sembarang, maka dia akan minta password lagi sembarang. Sampai seberapa kali? Ya banyak kali. Passwordnya masih salah misalnya. Kalau saya ketikkan passwordnya prokom 123, maka password benar, program, kemudian menutup. Nah, itu contohnya. Jadi, untuk kasus yang ketiga, saya presentasikan lagi. Yang lebih cocok kira-kira apa? Ada yang bisa nebak? Do while. Kenapa? Kenapa pakai do while? Jangan jawab karena lebih simpel. Karena dieksekusi dahulu, benar. Seandainya ketika pengguna memasukkan password, kemudian ternyata tidak langsung dicek terlebih dahulu, tetapi program langsung keluar, maka iterasinya tidak akan dijalankan dong, gitu kan? Sehingga program ini minimal harus dijalankan satu kali. Meskipun sebenarnya kalau kalian akali dengan while atau dengan for sebenarnya bisa saja. Jadi untuk ketiga kasus ini, kasus 1 untuk membuat program menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 20, sebenarnya kalian bisa gunakan ketiga-tiganya. For bisa, while bisa, do while bisa. Nah, untuk kasus yang pertama tadi jawabannya Akbar yang cocok adalah for. Kenapa? Kalian tahu ini akan ngulang berapa kali di awal. Kalian tahu batas awal, kalian tahu batas akhir. Iterasinya kira-kira seberapa? Kalian sudah tahu. Batas awal udah tahu, batas akhir udah tahu. Sehingga ketika kalian menggunakan for, cukup dengan satu baris for saja semuanya udah selesai. Ulang berapa kali? Itu kan bahasa Inggrisnya for kan itu. Nah, untuk kasus kedua, misalnya kalian menggunakan while. Kerjakan selama apa? Selama pengguna belum menekan tombol X. Atau kalau kita contohkan di program mungkin while variabel yang membaca cin itu tidak sama dengan X karakternya. While char tidak sama dengan X misalnya. Maka program akan terus berputar. Tetapi ketika pengguna langsung menekan X atau syaratnya langsung terpenuhi, maka program langsung menutup tanpa menampilkan tulisan lanjut. Meskipun untuk kasus kedua, kalian juga bisa saja pakai for atau do while. Untuk kasus ketiga, seperti yang kalian jawab tadi, cocoknya menggunakan apa? Do while. Karena untuk mengecek password, kan ketika pengguna memasukkan password, kemudian tidak langsung nutup ketika benar, tetapi dicek dulu, benar atau salah. Benar atau salah. Sehingga dicek dulu, ketika ternyata passwordnya salah, pengguna diminta mengulang. Yaitu apa? Syarat while-nya belum terpenuhi. Jika benar, maka program baru kemudian menutup atau menampilkan tulisan password benar. Nah, ini adalah contoh kapan kalian bisa menggunakan for, while, dan do while. Untuk for dan while ini adalah kontrol yang pengujiannya dilakukan di awal. Jadi for atau while itu syaratnya diuji di awal. Begitu syarat awalnya belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka mereka bisa langsung exit tanpa blok pernyataannya dijalankan terlebih dahulu. Tapi kalau do while, maka minimal dilakukan satu kali. Minimal satu kalinya apa? Misalnya di sini untuk mengecek password. Sama nggak passwordnya dengan password yang tersimpan di basis data. Nah, ini juga satu pelajaran sebenarnya. Ketika nanti kalian belajar di geodesi, kalian akan ketemu dengan satu mata kuliah misalnya yang kebetulan saya ajar untuk sekarang, karena nggak tahu nanti yang ajar siapa.
Untuk sekarang yang saya ajar namanya mata kuliah SIG berbasis web. Kalian akan membuat sebuah website, web JS yang menampilkan data spasial. Gampangannya kalau di daerah kalian sekarang kena corona, coba cari di website corona masing-masing itu pasti ada petanya. Nah, kalian diminta untuk membuat itu. Nah, apa hubungannya ini dengan membuat program di mana pengguna memasukkan username dan apabila password salah, bla bla bla. Ini terkait dengan yang disebut dengan nama user experience atau UX dan user interface atau UI. Banyak website yang saya lihat dari website-website corona ini yang tidak menggunakan prinsip-prinsip interaksi peta yang benar. Jadi kalian nanti juga harus mendesain. Oh, kalau sebuah program itu nanti kalau misalnya pengguna memasukkan spasi, pengguna memasukkan spasi untuk nama email, padahal email nggak boleh ada spasinya misalnya, maka program kalian harus bisa memunculkan, tidak boleh format email salah. Kalau misalnya dia diam saja, berarti program kalian belum intuitif istilahnya, atau belum sesuai dengan user experience. Nah, itu contohnya. Ini kalian latih dari awal itu. Ketika kalian membuat program-program nanti, baik di modul ataupun nanti soal-soal yang saya berikan, kalian harus paham kapan kalian mendesain sebuah program. Anggap saja penggunanya nggak tahu apa-apa. Kalau kalian yang bikin program, kalian jelas tahu, oh nanti mereka harus masukkan ini. Tapi penggunanya nggak tahu apa-apa. Jadi kalian desain program dengan serinci mungkin. Ini kalau dalam istilah pemrograman namanya adalah hukum Murphy. Hukum Murphy itu adalah when something can go wrong, it will. Ketika ada sesuatu yang bisa salah, sesuatu yang bisa error, maka itu akan terjadi. Atau istilahnya worst case scenario. Nah, programmer harus mikir itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tiga hal ini. While, do while, dan for. Jadi jelas ya bahwa sebenarnya tiga-tiganya bisa dipakai secara bersamaan. Nah, tetapi ada kasus-kasus di mana yang satu lebih cocok dipakai dibandingkan dengan yang lain. Nah, contohnya ini, buat program yang akan berhenti hanya ketika pengguna mengetikkan X. Berapa kali iterasi akan dilakukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Beda dengan yang buat program di mana nanti akan dicetak angka dari 1 sampai sekian. Dari 1 sampai sekian. Iterasinya sudah jelas, kita bisa deskripsikan di awal gitu. Misalnya pengguna memasukkan angka 50, maka iterasinya 1 sampai 50. Pengguna memasukkan 100, 1 sampai 100. Itunya diketahui. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini, hanya ketika pengguna mengetikkan X, ini sangat random. Penggunanya bisa ngetik X, bisa ngetik apa, gitu. Bisa langsung ngetik X, bisa ngetik spasi dulu. Iterasinya tidak diketahui berapa kali. Sehingga cocoknya dipakai while. Meskipun for juga bisa dipakai untuk membuat ini. Batas awal dan syarat berhenti tidak diketahui. Begitu juga seperti ini, batas awal dan syarat berhentinya tidak diketahui. Sehingga kalau kita simpulkan, for itu digunakan ketika pada saat kita mengcompile, pada saat kita membuat program, bukan membuatnya ya, pada saat kita compile, pada saat programnya berjalan, kalian tahu kira-kira for-nya itu akan diulang berapa kali. Ini biasanya cocok untuk menggunakan deret misalnya. Kalian mau membuat sebuah deret atau menguji membuat sebuah rumus, misalnya rumus untuk penjumlahan. Nah, for ini ideal untuk ini. Apakah while nggak bisa dipakai? Bisa. Bisa. Tetapi ada yang lebih cocok satu dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah while. Ketika kita tidak tahu berapa kali looping akan dilakukan, dan bisa jadi loopingnya sama sekali tidak dikerjakan. Begitu dites langsung salah, maka loopingnya atau iterasinya sama sekali tidak dilakukan. Dan yang ketiga adalah yang do while, di mana loopingnya dikerjakan minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Misalnya password harus dicek dulu, nggak boleh langsung ketika pengguna ngetik kemudian sama terus langsung keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kondisi khusus yang mungkin agak aneh. Sebenarnya ada banyak, tapi saya sampaikan yang simpel saja. Ketika kalian panggil for seperti ini, misalnya int f sama dengan 0, kemudian for 0, 0, 0. Kondisi awal tidak ada, kondisi syarat nggak ada, penambahannya kosong. For seperti ini persis sama seperti while. While yang apa? While yang ini, while true.
Jadi dianggap ini akan blok ini akan dilakukan selamanya. For selamanya. Ini forever ini. Ya, forever. For yang kayak gambar orang nangis ini. For titik koma spasi titik koma kosong. Itu sama dengan while true. True-nya ini apa? Ini bukan nama variabel. Ketik saja true. Ya, selama benar, ya sudah semuanya benar terus. Jadi program akan terus dijalankan. Nah, untuk mengontrol program, kalian bisa pakai operasi logika boolean misalnya jika F sama dengan 5 dan gunakan misalnya break atau continue yang kemarin kita pakai untuk memotong program. Jadi kita bisa saja bikin sebuah kondisi iterasinya itu nggak usah pakai syarat tertentu. Misalnya yang di ini, nah program ini yang F kurang dari sama dengan 10 sebenarnya ini nggak penting, ya kan? Karena ini tidak pernah tercapai, toh ketika dia sampai 30 di sini, dia akan break. Jadi mau ini saya bikin kurang dari 10, kurang dari 100, ini tidak penting sebenarnya. Jadi kita bisa bikin sebuah program di mana iterasinya berjalan terus-menerus sampai suatu kondisi terpenuhi. Nah, itu kita bisa pakai break istilahnya. Meskipun do not overuse it. Jangan terlalu banyak menggunakan break. Jadi program yang bagus adalah program yang kalian bisa desain di awal. Kalian punya kontrol. Ya, nanti minggu depan akan saya sampaikan beberapa prinsipnya. Jadi break bisa dipakai untuk keluar dari iterasi. Kalau istilahnya di pemrograman modern biasanya ada yang namanya try and catch. Try and catch. Tapi jangan do not overuse, jangan terlalu banyak pakai ini. Nanti kondisi program kalian alurnya akan bingung kalau ini sudah sangat kompleks. Jadi usahakan yang sesimpel mungkin. Ya. Kemudian selain seperti ini nanti juga kalian ini kombinasi dengan break, kalian bisa kombinasikan dengan if, kalian bisa kombinasikan dengan apa yang kemarin sudah kalian pelajari sebelum Meet, yaitu tentang karakter. Misalnya dia mendetek karakter tertentu, kemudian dia mendetek angka tertentu, misalnya bilangan bulat atau bilangan ganjil dan lain-lain. Jadi kalian bisa kombinasikan apa yang sudah kalian lakukan untuk membuat program yang lumayan kompleks. Sampai sekarang, sampai saat ini dengan kalian mempelajari for, while, dan do while, kalian sudah bisa bikin sebuah program yang lumayan kompleks. Karena ini adalah kalian sudah belajar dua hal, yaitu tentang persyaratan, if then, kondisional, dan juga kontrol, yaitu for, while, do while yang merupakan looping. Dengan belajar dua ini sebenarnya kalian sudah cukup untuk membuat sebuah program yang sangat-sangat kompleks. Yang sisanya kita pelajari lagi minggu depan prinsip yang ketiga yaitu modularity. Ya, ini beberapa contoh latihan mandiri yang kalau misalnya modulnya belum dikerjakan silakan dikerjakan saja. Buat program untuk mencetak deret bilangan dari 1 sampai 100 yang merupakan kelipatan 4. Kira-kira kalian pakai apa untuk ini? For, while, atau do while? Deret bilangannya diketahui 1 sampai 100. Ya, pakai for. Seandainya saya rubah. Buat program untuk mencetak deret bilangan di mana pengguna memasukkan batas akhir deret bilangannya. Jadi 1 sampai misalnya pengguna nanti memasukkan 50. Oh, berarti 1 sampai 50. Yang merupakan kelipatan 4. Jadi 4, 8, bla 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 sampai ke 50. Kira-kira apakah for bisa digunakan untuk itu? Ada yang tahu? Ya, bisa. Caranya gimana? Ya, pokoknya bisa aja. Ya, caranya, variabel yang kedua di for, ketikkan di chat. For misalnya A sama dengan 10, kemudian kok var. Bentar, saya ketikkan di chat ya. int input, kemudian cin input, inputnya kita baca, kemudian baru for A sama dengan 10, A sama dengan 1 misalnya, kemudian A kurang dari sama dengan
input plus plus. Nah, gampangannya seperti itulah. Jadi kalian bisa aja bisa kalian gunakan break, untuk memotong dan for-nya dibikin forever, muter terus. Atau bisa juga seperti ini, A-nya kurang dari input. Adakah potensi error di sini? Ketika kalian bikin program seperti yang saya masukkan di chat itu, adakah potensi error di situ? Hukum Murphy, bahwa ketika program ini dijalankan, pengguna akan melakukan sesuatu yang bikin dia error? Bisa saja. Misalnya dia masukkan bilangan minus, apa yang terjadi? Blok pernyataannya tidak akan pernah dijalankan dan dia akan langsung keluar. Nah, itu namanya hukum Murphy. Jadi, kalian harus bisa mendesain sebuah program yang mengecek. Misalnya, masukkan pengguna, C-in input. Jika input kurang dari 0, maka munculkan tulisan, masukkan Anda salah, gunakan bilangan positif misalnya. Atau jika inputnya adalah 1,2 misalnya, masukkan Anda salah, gunakan bilangan bulat. Nah, itu yang disebut dengan nama user experience. Jadi, kalian perlu mendesain dari awal error-error yang nanti akan muncul ketika kalian menjalankan program ini, meskipun kelihatannya simpel. Ya, mungkin untuk sekarang belum sampai mendesain program yang sangat detail gitu, tapi ya karena baru belajar prokom ya nggak apa-apa. Oh, paling bulan depan nanti kalian udah pindah jurusan ya kan? Siapa bilang betah di geodesi? Ngukur pakai Final Castle. Ya, latihan mandiri yang kedua ini namanya latihan mandiri karena saya nggak ngambil nilai dari sini, terlalu gampang. Nanti kalau saya ngambil nilai dari kuis yang sulit saja. Ini kegampangan ini. Buat program untuk menampilkan tabel perkalian angka 1 sampai dengan 9. Kira-kira pakai apa? Ya, for juga bisa. While bisa, ya boleh. Ya, cukup mudah. BTW, kalau untuk yang kelipatan 4, gimana kalian ngetesnya? Bahwa bilangan itu adalah kelipatan 4? Ada yang tahu? Jadi for-nya adalah 1 sampai 100. Kemudian ngetesnya itu bilangan kelipatan 4 atau bukan, itu gimana caranya? Atau kalian bikin loopingnya 4 nilai awalnya, kemudian nanti ditambah 4, 4, 4. Ya, pinter. Itu juga bisa. Ada nggak cara lain? Ada, yaitu dengan menggunakan modulo, sisa pembagian. Looping saja 1 sampai 100, kemudian semuanya nanti dibagi 4. Di modulo dengan 4. Jika sisanya 0, berarti bilangan itu habis dibagi 4. Ya, tadi yang saya bilang, ada lebih dari satu jalan untuk menyelesaikan soal yang sama, permasalahan yang sama. Nah, ketiga ini susah. Anda diminta untuk membuat sebuah program di mana program tersebut membaca karakter dari masukan pengguna. Kok mintanya aneh-aneh? Iya, nanti kalau kalian udah lulus, kemudian kalian seperti saya membuat program WebGIS, kemudian diberikan ke klien itu biasanya mintanya aneh-aneh. Ada yang minta webnya bisa animasi lah, pokoknya aneh-aneh. Kalian harus siap-siap. Jika program tersebut dijalankan, maka program akan membaca karakter dari masukan pengguna. Pengguna menekan satu tombol di keyboard. Apabila pengguna menekan huruf vokal A, I, U, E, O, maka akan muncul Anda menekan huruf vokal. Jika mereka menekan huruf yang lain, Q atau mungkin yang lain, Anda sukanya konsonan. Nah, ketika pengguna menekan X, maka program akan menutup. Di sini sudah saya berikan petunjuk. Buat yang penasaran, nanti silakan dicoba. Kalau misalnya berhasil, bisa disampaikan di grup. Oh, programnya seperti ini, di grup WA. Nah, kalau misalnya nggak berhasil, ya silakan disampaikan ke saya. Kira-kira cara bikinnya gimana? Nanti akan saya jawab. Jika vokal, maka muncul Anda menekan huruf vokal. Jika tidak, Anda sukanya konsonan. Jadi programnya jalan terus sampai pengguna menekan karakter X. Yang ketiga adalah ini memang saya kenalkan sebuah file header baru yang disebut dengan nama string.h.
string.h untuk memanggil fungsi strcmp. Strcmp ini adalah compare string. str ini string, cmp itu compare. Untuk membandingkan antara password tersimpan dengan password masukan. Dalam hal ini kalian untuk C++ kalian tidak bisa pakai operator sama dengan untuk membandingkan string. Kenapa? Ya nanti ketika kita belajar array kalian akan tahu. Jadi ada satu fungsi khusus untuk membandingkan, misalnya saya nyimpan passwordnya procom123. Kemudian password masukannya apa? Sama seperti program yang tadi saya tunjukkan, gitu. Password masukannya pengguna mengetik, kemudian ternyata jika hasil ujinya tidak nol, ini salah ini. Nol itu adalah yang benar, sorry, ini salah keterangannya. Jika hasil ujinya 0, berarti passwordnya sama. Jika hasil ujinya misalnya tidak 0, minus 3, atau plus 8, berarti itu ada perbedaan antara string satu dengan string yang lain. Artinya passwordnya salah. Nah, ini adalah contoh. Kira-kira ketika kalian nanti jadi programmer, kemudian ada klien memberikan spesifikasi, Mas, nanti tolong websitenya bisa gini, 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 gini. Maka kalian harus sudah bisa bayangkan kira-kira fungsi yang nanti akan dimunculkan apa saja, datanya apa, nanti pengguna disuruh ngapain, yang muncul apa, analisisnya apa, dan seterusnya. Ini geodesi bukan? Ya, ini geodesi. Tenang. Terima kasih. Saya kira itu untuk kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi silakan berlatih dan berlatih gitu, karena kata kunci untuk belajar pemrograman hanya satu, yaitu latihan. Kalian harus latihan. Ya, jangan lupa diisi absen di Elok. Di Elok ada kuis absensi teori untuk absensi hari ini. Silakan diisi. Kemudian minggu depan saya akan siapkan beberapa soal dari yang gampang sampai yang susah. Bisa saja saya ngambil nilai dari situ, bisa saja enggak. Yang jelas nanti minggu depan saya akan berikan soal-soal itu di hari Selasa untuk latihan kalian dengan for, dengan loop, dengan while, dan lain-lain. Mekanismenya gimana saya masih pikir, apakah nanti bentuk kuis atau nanti bentuknya kerjaan yang saya berikan ke kalian kemudian kalian kerjakan dalam batas waktu tertentu. Nah, yang jelas nanti silakan latihan untuk yang sudah kita pelajari dari kemarin, dari if sampai ke jenis-jenis data, tipe data, sampai ke hari ini, materi kita hari ini yaitu tentang for, while, dan do while looping. Ya, saya yakin tidak ada pertanyaan, tidak ada kan? Ya, untuk yang tadi mungkin tidak bisa mengikuti lengkap, mungkin internetnya putus-putus, nanti silakan WA saya akan berikan file rekamannya. Oke, saya cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.